ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan adalah kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kristus yang Al-Muhid adalah bicara mengenai kita melihat di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika menulis ini, kita melihat tulisan ini adalah menyatakan bahwa Anda telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah ditujukan kepada semua orang yang telah menerima Kristus. Kalau seseorang itu telah menerima Kristus, maka kita perlu hidup tetap di dalam Dia. Saudari, pertanyaannya adalah hidup di dalam Dia ini harus bagaimana? Saudari, Kristus itu adalah segala sesuatu realitas atau sesuatu yang sejati. Apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita jamah hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, semuanya adalah bersifat sementara. Tapi realitas dari segala sesuatu itu adalah Kristus. Jadi kita adalah melihat bahwa semua ini adalah lambang yang mencerminkan daripada yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Saudari, ketika kita menerima Kristus menjadi Tuhan kita akan melihat bahwa kita hari ini hidup. Kita melihat apakah yang menjadi yang sejati di dalam kita. Apakah pakaian kita? Apakah rumah kita? Apakah kita makanan-makanan kita? Bahkan minuman kita? Atau benda-benda yang di sekitar kita? Mobil kita kah? Saudari, semuanya itu hanyalah bukan sejati. Yang sejati adalah Kristus. Dia adalah realitas daripada segala sesuatu. Maka itu dikatakan Kristus inilah yang Al-Muhid. Al-Muhid artinya adalah segala sesuatu, dia adalah realitas dan di dalam segala sesuatu. Saudari, hari ini kita melihat bahwa segala sesuatu itu adalah bayang-bayang, tapi realitasnya adalah Kristus. Lalu yang kedua adalah di dalam pengalaman kita. Saudari, apa yang kita hari ini tinggal di dalam Dia, kita bisa menikmati apa adanya Dia. Kristus itu adalah tidak pernah terbatas. Dia adalah Al-Muhid. Dia tidak pernah terbatas. Kita mau menggunakan seberapa, kita mau menikmati seberapa, Kristus itu tidak pernah terbatas. Dia adalah Al-Muhid, saudari. Maka itu dikatakan di berikutnya adalah, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudari, berakar di dalam Dia, ini adalah tumbuh di atas tanah. Kalau kita bicara mengenai berakar, pasti akan bicara mengenai tanaman, bukan? Dan tanaman ini adalah pasti tumbuhnya adalah di atas tanah. Dan tanah itu adalah melambangkan Kristus. Dan kalau kita berakar di dalam Dia, berarti kita adalah di atas tanah itu. Kalau kita berakar, kita berada di dalam Dia, maka akar ini begitu dalam, begitu dia dalam, menikmati segala hara daripada tanah itu sendiri. Saudari, ketika hari ini kita berada di dalam Tuhan, kita mau melihat seberapa kadar Allah di atas pengalaman kita terhadap diri Allah sendiri. Mungkin hari ini setelah kita beroleh selamat, kita melihat, oh, Kristus itu sebagai satu-satunya yang menyelamatkan saya, Tuhan itu sebagai hal yang menyelamatkan saya dari dosa. Memang benar.
Tetapi itu apakah sampai di sana? Tidak cukup, saudari. Itu hanya sebagian kecil daripada Kristus itu sendiri. Bani Israel, ketika dia melihat, oh ada domba Paskah. Oh berarti Tuhan hari ini dia sebagai domba yang tersembelih, yang harus diulas di depan, di atas pintu. Oh demikian. Apakah cukup? Tidak. Tuhan tetap membawa dia keluar dari Mesir, melewati Laut Merah. Harus ada mana surgawi. Saudari, bagian dari pengalaman, tiap pengalaman yang ada. Hal ini adalah menunjukkan akar yang masuk ke dalam dia. Dan hari ini, kita tidak bisa puas terhadap pengalaman kita hanya sebagian kecil. Kita harus melihat bahwa Kristus itu adalah Al-Muhit. Dia adalah segala sesuatu. Kita dapat mengalami dia. Dari dalam segala sesuatu, kita berakar di dalam dia. Maka ketika kita melihat perkara ini, pengalaman kita, semakin kita berakar di dalam dia, kita akan menambah unsur Allah, kadar Allah di dalam diri kita. Maka itu kita bisa dibangun di atas dia. Dibangun di atas dia artinya kita berjalan di atas dia. Saudari, ketika kita berjalan di atas dia, kita melihat bahwa hari ini kita tidak bisa cuma melihat apa yang kita lihat hanya cuma sebagian daripada Kristus. Tapi kita harus melihat bahwa kita melihat tanahnya, akarnya. Akar itu ada di dalam. Tanahnya, ini adalah Kristus. Inilah tujuannya. Inilah yang Allah inginkan. Sama seperti Bani Israel. Bani Israel, dia mengalami, mulai dari tanah Mesir dia keluar, sampai ke Laut Merah, sampai dia posisinya adalah mengalami bagaimana dia berperang dengan Bani Filistin, dengan Bani Amon, dan lain sebagainya. Dia mengalami tiang awan, tiang api. Apakah itu tujuannya Bani Israel? Tidak. Tidak bisa berhenti di sana. Tujuannya adalah tanah Kanaan. Ini adalah tanah permai. Ini adalah Kristus yang sebagai tanah yang di mana ada unsur Allah di dalam tanah itu. Saudari, kita hari ini perlu melihat satu hal, Kristus yang Al-Muhit. Kita tidak bisa puas diri terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Kita terus hari ini perlu dibangun di atas dia. Kita berakar, artinya kita berada di dalam Kristus. Tapi dibangun adalah kita bersama-sama di atas dia, dan kita bersama-sama di dalam gereja terbangun bersama-sama. Saudari, inilah kita menikmati Kristus yang Al-Muhit, yang menjadi segala sesuatu bagi kita. Sehingga Kristus menjadi sesuatu hal yang benar-benar menjadi alam kita, menjadi wilayah kita, menjadi satu hal, yaitu Kristus itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami dia. Mulai bangun pagi, kita sudah, oh Tuhan Yesus, kita mengalami dia. Ketika kita sudah begitu bangun pagi, kita menikmati Tuhan, kita jalan, mungkin di mobil, kita menyetir, kita lihat, Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Tuhan, kemudikanlah aku. Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, kita bisa menikmati Allah. Kita ada di dalam Dia. Kita menikmati wilayah di dalam Kristus sendiri sebagai yang Al-Muhit. Saudari, Kristus yang Al-Muhit itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita alami. Tetapi kita dapat mengalami dia setiap saat, setiap waktu, dan setiap hal yang kita lakukan, kita dapat mengalami Kristus sebagai yang Al-Muhit. Puji Tuhan,
Semoga melalui berita kali ini kita bisa menikmati bagaimana Kristus sebagai yang almut itu menjadi pengalaman kita. Sehingga kadar kita, pengenalan kita terhadap Kristus tidak hanya sampai Kristus yang kecil, tetapi Kristus yang al-muhid dan tidak pernah terbatas. Sehingga kita benar-benar mengalami Kristus senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Semoga melalui firman Tuhan yang singkat ini membawa kita hari ini semakin menikmati Kristus yang al-muhid. Puji Tuhan.